Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang dipelajari di tema 1 Bahasa Indonesia yaitu pertama, topik, pokok pikiran, kalimat utama, kalimat pengembang dalam teks, kedua, pokok pikiran dalam teks percakapan, ketiga, langkah-langkah menceritakan kembali isi teks, keempat, langkah-langkah menentukan pokok pikiran dari gambar, kelima, langkah-langkah mengembangkan pokok pikiran menjadi cerita. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan di tema 1 yaitu pertama, menentukan kalimat utama dan pokok pikiran, kedua, mengidentifikasi pokok pikiran teks percakapan, ketiga, menyebutkan informasi dan pokok pikiran teks, keempat, membuat karangan dengan mengembangkan pokok pikiran, kelima, menentukan pokok pikiran berdasarkan gambar. Sebuah teks memiliki topik di dalamnya. Topik adalah pokok pembicaraan dalam teks. Berikut cara menemukan topik dalam suatu teks. Pertama, membaca keseluruhan paragraf dengan saksama. Kedua, mencari kata kunci yang paling sering diulang-ulang dalam teks. Pokok pikiran merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Pokok pikiran suatu teks disebut juga ide pokok atau gagasan utama teks. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan untuk menemukan pokok pikiran teks. Pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan saksama secara keseluruhan. Kedua, menentukan kalimat utama dari teks tersebut. Ketiga, menentukan pokok pikiran teks berdasarkan kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama permasalahan dalam teks. Kalimat utama bisa terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu paragraf. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih detail atau rinci terhadap hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang dibuat untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Teks percakapan. Selain dalam sebuah paragraf, pokok pikiran juga dapat ditemukan dalam teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas suatu persoalan. Isi suatu teks dapat diceritakan kembali melalui pokok pikiran teks. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan pokok pikiran. Pertama, mencatat informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Kedua, menentukan pokok pikiran dari teks yang dibaca atau didengar. Ketiga, membuat kalimat utama yang berisi pokok pikiran tersebut. Keempat, membuat beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Kelima, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Keenam, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pengembang menjadi teks baru. Pokok pikiran merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui pokok pikiran, masalah utama yang disajikan di dalam suatu teks akan lebih mudah untuk diketahui. Berikut langkah-langkah untuk mengembangkan pokok pikiran menjadi cerita, antara lain: pertama, menentukan topik dari cerita yang akan dibuat. Kedua, menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf pada cerita yang akan dibuat. Ketiga, membuat kalimat utama. Keempat, mencari dan menulis informasi lain
sebagai kalimat pengembang. Kelima, merangkai kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita. Langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Pertama, menentukan topik yang sesuai dengan objek yang ada pada gambar. Kedua, menentukan pokok pikiran setiap paragraf dari cerita yang akan dibuat. Ketiga, membuat kalimat utama yang berisi pokok pikiran. Keempat, mencari dan menulis informasi lain sebagai kalimat pengembang. Kelima, merangkai kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita. Contoh pokok pikiran pada paragraf dapat dilihat di paragraf pertama. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Dapat dilihat pokok pikiran paragraf pertama yaitu bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Mengapa bangsa Indonesia hidup dalam keragaman disebut dengan pokok pikiran paragraf pertama? Karena bangsa Indonesia hidup dalam keragaman termasuk inti atau dasar permasalahan suatu teks. Biasa disebut juga ide pokok atau gagasan utama teks. Maka dari itu, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman pada kalimat pertama disebut juga dengan pokok pikiran paragraf pertama. Begitu juga dengan paragraf kedua. Itu tadi pembelajaran kita tema 1, materi pokok pikiran teks lisan dan tulis. Ustazah yakin kita semua bisa memahami pembelajaran tersebut. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Ustazah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.